Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Jelta Tomaswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM 1214201200101 dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Dalam pengertian lain, sistem pencernaan adalah proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sebelum saya menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan, saya akan menunjukkan gambar sistem pencernaan manusia. Dilihat dari gambar, sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya teman-teman, dengan berpatokan pada gambar di layar, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan dengan bagian-bagiannya tersebut. Yang pertama, mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sekaligus organ pencernaan yang pertama. Di sini terjadi dua tipe pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimia. Pencernaan mekanik melibatkan gigi yang ada di dalam mulut, bertugas untuk mengunyah, mengoyak, sekaligus menghancurkan makanan yang kasar dan besar-besar menjadi lebih halus. Proses pemecahan makanan juga dibantu oleh air liur atau saliva dan jus pencernaan. Hal inilah yang disebut dengan pencernaan kimiawi. Air liur atau ludah diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah. Air liur mengandung enzim pencernaan yang membantu melumatkan makanan sehingga lebih mudah ditelan ke kerongkongan. Enzim pencernaan tersebut bernama enzim amilase. Fungsinya untuk memecah karbohidrat atau pati dan gula. Saat hendak menelan, lidah berfungsi untuk membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Di permukaan lidah terdapat banyak papila kasar untuk menggenggam makanan karena digerakkan oleh otot-otot lidah. Ada sebuah katup kecil di tenggorokan bernama epiglottis yang menutup saluran pernafasan ketika kita makan dan minum. Hal ini dapat membantu mencegah tersedak ketika makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus. Sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan dibantu oleh gerakan peristaltik. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung, terletak di antara tenggorokan dan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat lapisan otot yang memungkinkan dinding-dindingnya bergerak dan membantu melumatkan makanan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, sfinkter atau cincin otot yang ada di esofagus bagian bawah akan relaksasi dan membiarkan makanan masuk ke lambung. Sfinkter ini kemudian akan kembali menutup agar isi perut kita tidak kembali naik ke kerongkongan. Lambung. Lambung adalah organ seperti kantung berbentuk seperti huruf J dan memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung terletak di sisi kiri rongga perut, lebih rendah dari diafragma. Rata-rata ukuran lambung adalah serupa dua kepalan tangan kita yang diletakkan bersebelahan. Lambung berfungsi sebagai tangki penyimpanan sekaligus mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam hidroklorat atau HCl dan enzim kuat untuk membantu memecah dan mencerna makanan.
Dengan bantuan enzim dan jus pencernaan, makanan di dalam lambung akan berubah bentuk menjadi semi cair, disebut dengan chyme. Bentuk makanan yang seperti inilah yang akan bergerak masuk ke usus halus. Sebagian besar makanan akan meninggalkan lambung dan berpindah ke usus halus sekitar 4 jam setelah makan. Usus halus. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Panjang usus halus manusia rata-rata kurang lebih 600 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau bagian tengah melingkar, dan ileum atau bagian terakhir usus halus. Otot-otot usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim dari pankreas, hati, dan kantong empedu. Berikut peran masing-masing. Yang pertama, pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Hati atau liver. Hati memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan cairan empedu dan memberikan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi kantong empedu, yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, membantu mencerna lemak, dan menghilangkan zat-zat limbah dari darah. Selama kita makan, kantong empedu akan berkontraksi untuk mengirimkan cairan empedu ke usus halus. Makanan yang sudah bercampur dengan enzim dan cairan empedu tersebut kemudian akan dicerna dan diserap nutrisinya, dibantu dengan gerakan peristaltik di sepanjang usus halus. Dinding usus halus bertugas untuk menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, zat-zat limbah dari proses pencernaan akan berpindah ke usus besar. Pada saat meninggalkan usus halus, sekitar 90% semua nutrisi dari makanan sudah diserap dengan sempurna. Usus besar. Usus besar adalah tabung merotot sepanjang 152 hingga 183 cm yang berbentuk U terbalik, letaknya mengelilingi usus halus. Organ ini menghubungkan sekum atau bagian pertama usus besar ke rektum atau bagian akhir usus besar. Fungsi usus besar adalah mengeluarkan air dan garam atau elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan mengubah limbah menjadi tinja atau fases. Proses ini dibantu juga dengan adanya bakteri simbiosis yang menyerap sejumlah nutrisi penting dari limbah, terutama vitamin K. Bagian-bagian usus besar antara lain sekum. Sekum merupakan bagian pertama usus besar, yaitu tempat perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Kolon ascendens. Kolon ascendens merupakan bagian usus besar yang bergerak naik, terletak di kanan rongga perut. Kolon transversum. Kolon transversum melintang dari arah kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Kolon descendens. Kolon descendens merupakan bagian usus besar yang bergerak turun, terletak di kiri rongga perut. Kolon sigmoid. Kolon sigmoid merupakan bagian akhir usus besar yang berbentuk huruf S terhubung dengan rektum. Rektum. Rektum merupakan tempat berkumpulnya tinja atau fases sebelum dikeluarkan lewat anus. Zat-zat limbah yang masuk ke usus besar meliputi sisa-sisa makanan, cairan, dan sel-sel tua yang berasal dari saluran pencernaan. Makanan yang masuk ke usus besar awalnya berbentuk semi cair, kemudian akhirnya berubah menjadi padat setelah kandungan airnya diserap oleh tubuh.
Usus besar juga melakukan gerakan peristaltik yang berfungsi untuk membantu memindahkan fases ke rektum. Fases akan disimpan di kolom sigmoid sebelum terdorong ke rektum dan keluar lewat anus pada saat buang air besar. Feses biasanya membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Ketika gas atau tinja mulai masuk ke rektum, sensor akan mengirim sinyal ke otak. Berkat sinyal tersebut, otak akan memutuskan apakah gas atau tinja akan dilepaskan atau tidak. Saat kita merasa ingin buang air besar, sfinkter atau otot akan rileks dan rektum berkontraksi. Hal inilah yang membuat feses keluar saat kita buang air besar. Sedangkan ketika kita menahan buang air besar, sfinkter akan kontraksi dan menahan supaya feses tidak keluar. Alhasil, sensasi ingin buang air besar akan hilang sementara. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan dua sfinkter anal atau otot internal dan eksternal. Otot dasar panggul membentuk sebuah sudut antara rektum dan anus. Fungsinya untuk menghentikan tinja keluar saat kita tidak ingin buang air besar. Sedangkan sfinkter anal berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Sfinkter anal internal membantu mencegah kita buang air besar pada saat tidur. Sedangkan setelah kita menyadari ingin buang air besar, maka giliran sfinkter eksternal yang membantu menahan feses agar tidak keluar sebelum kita sampai ke toilet. Fisiologi sistem pencernaan. Pada saat makanan akan masuk ke mulut dan melalui proses pengunyahan agar menjadi halus atau pencernaan mekanik, lalu diteruskan ke dalam lambung secara sedikit demi sedikit melalui kerongkongan. Setelah berada di lambung, maka akan dilakukan proses pencernaan kimiawi yang berkaitan dengan enzim dan lambung. Makanan akan berada dalam lambung selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Setelah itu diteruskan ke usus halus. Pada usus halus inilah nantinya makanan itu akan dipilah dari kandungan yang diperlukan tubuh dan sisa makanan. Sisa makanan kembali diteruskan ke dalam usus besar dan diubah menjadi feses. Sedangkan kandungan makanan yang diperlukan oleh tubuh disebarkan ke berbagai bagian tubuh yang memerlukannya. Setelah sisa makanan purah menjadi feses, maka akan diteruskan ke rektum saat sudah penuh dan dikeluarkan melalui anus. Dapat diambil kesimpulan bahwa pencernaan makanan ternyata membutuhkan proses yang lumayan panjang yang dimulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Ya teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan.